Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masjidnya. Amma ba'du. Ungkapan puji dan syukur yang paling mendalam hanyalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah mencurahkan berbagai macam karunia nikmat kepada kita, sehingga sampai detik ini semua yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah berkat anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian merasa menikmati dari semenjak dalam kandungan ibunda tercinta sampai detik ini, bahkan sampai akhir hayat kita, itu adalah merupakan nikmat dan anugerah yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar kepada Allah untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Meskipun kita berusaha menjadi bagian yang terkecil dari orang yang pandai bersyukur tersebut. Sampai-sampai Allah mengatakan berulang kali, qalilan ma tashkurun wa qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Sangat sedikit sekali di antara mereka yang mau bersyukur kepada Allah. Melalui momentum Idul Adha, ini adalah merupakan puncak daripada tanda dan bukti syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini betul akan firman Allah dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu begitu banyak kenikmatan. Fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah dirikanlah salat dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Saya secara pribadi menghimbau untuk diri dan keluarga dan para sahabat, para dai dari podium dan dari seluruh umat, berusahalah kita untuk menteladani pengorbanan Nabiullah Ibrahim. Berusahalah kita untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW yang senantiasa berkurban sepanjang tahun, sepanjang kehidupannya. Jangan sampai pada waktu hari hanya nanti kita justru dipermalukan oleh kaum fuqara, kaum du'afa, kaum masakin yang mereka rela menabung bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun untuk bisa membeli satu ekor kambing. Inilah kisah video yang diviralkan di media sosial, kisah seorang penjaga palang pintu yang dia menabung uang recehan itu sampai 10 tahun untuk bisa membeli satu ekor kambing. Dan kita pun jangan sampai dipermalukan oleh seorang tukang becak yang ada di Yogyakarta, tukang becak yang ada di Surabaya, yang setiap hari Jumat dia selalu menabung di bawah jok becaknya, tapi pada akhirnya pada waktu hari musim Idul Adha, dia bukan hanya bisa membeli satu ekor kambing, tapi bisa membeli satu ekor sapi. Masya Allah. Masalahnya sekarang bukan kepada panggilan terhadap orang yang kaya, orang yang mampu, tetapi disinilah letak ketakwaan seseorang. Allah memastikan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah nggak butuh terhadap daging, Allah nggak butuh terhadap darah dari hewan kurban yang kita sembelih, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita buktikan takwa kita buktikan keimanan kita dengan keikhlasan kita berkurban. Seandainya pada tahun ini kita belum bisa berkurban dengan satu ekor kambing, paling tidak kita bisa berinfak, bisa bersedekah, atau bisa membantu panitia penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah berikan kemudahan rezeki bagi kita, dan Allah berikan keberanian bagi kita untuk bisa berkurban di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberanikan kita, membukakan hati kita untuk berkurban pada tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.